Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas farmasi 6A. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang karsinogenesis dan neoplasia, terapi antidotum pada zat karsinogenik. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Afresa Bias Putri Energa, kemudian ada saya sendiri Amelia Damayanti, Dian Wulandari, Dina Isro Insani, Pardila Setiani, dan Umi Hanifatun Nikmah. Pada mata kuliah toksikologi kali ini diampu oleh dosen Bapak Apoteker Diki Bahtiar Purkon MSI. Pendahuluan yaitu ada dua definisi dari karsinogenesis dan neoplasma. Untuk karsinogenesis adalah proses terjadinya kanker yang diawali dengan adanya kerusakan DNA atau mutasi pada gen-gen P53 dan RAS, yaitu kerusakan DNA pada gen-gen pengatur pertumbuhan. Untuk definisi dari neoplasma sendiri yaitu pertumbuhan baru atau kumpulan massa abnormal dari sel-sel yang mengalami proliferasi atau tumbuh terus-menerus secara tidak terbatas, tidak terkoordinasi dengan jaringan sekitarnya dan tidak berguna bagi tubuh. Sel tersebut dinamakan sel neoplastik dan pertumbuhan yang demikian disebut dengan pertumbuhan progresif. Selanjutnya untuk etiologi kanker sendiri ada beberapa faktor penyebab antara lain yang pertama ada zat-zat karsinogenik, kemudian virus-virus onkogenik, faktor herediter, dan faktor lingkungan serta faktor sosioekonomi. Selanjutnya untuk mekanisme dari karsinogenesis itu sendiri, yang pertama ada inisiasi, di mana tahap ini merupakan tahap pertama permulaan atau di mana sel normal berubah menjadi premaligna. Pada tahap inisiasi, karsinogen bereaksi dengan DNA menyebabkan amplifikasi gen dan produksi kopi multiple gen. Fase ini berlangsung cepat. Pada akhir fase inisiasi, belum terlihat perubahan histologis dan biokimiawinya, hanya terlihat nekrosis sel dengan meningkatnya proliferasi sel. Tahap selanjutnya yaitu tahap promosi, di mana di sini kelanjutan inisiasi adanya pacuan dari faktor promosi tumor yang menyebabkan pertumbuhan yang cepat dan pembentukan tumor benigna. Di sini ada promoter, di mana promoter ini merupakan zat non-mutagen tetapi dapat meningkatkan reaksi karsinogen dan tidak menimbulkan amplifikasi gen. Pada fase akhir dari promosi terdapat gambaran histologis dan biokimiawi yang abnormal. Selanjutnya tahap ketiga yaitu progresi, di mana tahap ini terjadi aktivasi, mutasi atau hilangnya gen. Pada progresi ini timbulnya perubahan benigna menjadi premaligna dan maligna. Jadi menjadi ganas ya. Progresi merupakan proses perubahan genetik semakin bertambah banyaknya sehingga akan menambah koloni sel tumor. Pada akhir fase ini gambaran histologisnya dan klinisnya itu menunjukkan keganasan. Baik, selanjutnya untuk tahap terakhirnya itu namanya metastasis, di mana metastasis itu sendiri merupakan perkembangan tumor yang bersifat malignan dan terjadinya pelepasan sel-sel tumor dari koloni primernya. Sel-sel tumor ganas ini dapat memasuki saluran limfatik sehingga dapat menyebar ke seluruh tubuh dan berkembang di tempat yang jauh. Tahap metastasis merupakan tahap yang paling kritis, yang menyebabkan gejala klinis dan bahkan kematian. Di sini terdapat gambar contoh metastasis. Di sini selnya akan menyebar dan akan menyebar ke seluruh tubuh. Baik, selanjutnya ada terapi antidotum pada zat karsinogenik. Di sini kami ambil contoh yang pertama yaitu ada arsen. Arsen sendiri merupakan bahan kimia yang bersifat metaloid beracun, ada dalam berbagai bentuk organik dan anorganik di alam. Suatu unsur yang ada di mana-mana secara alami telah diidentifikasi sebagai penyebab kanker pada manusia oleh International Agency for Research on Cancer. Untuk mekanisme dari arsen sendiri, pertama yaitu racun arsen yang masuk ke dalam saluran cerna akan diserap secara sempurna di dalam usus dan masuk ke aliran darah dan disebar ke seluruh organ tubuh. Sebagai suatu racun protoplasmik, arsen melakukan kerjanya melalui efek toksik ganda.
Arsen sendiri dapat mempengaruhi respirasi sel dengan cara mengikat gugus sulfitril pada dihidropoat sehingga menghambat kerja enzim yang terikat dengan transfer energi, terutama pada pirufat dan sukrinat oxidative pathway, sehingga menimbulkan efek patologis yang reversibel. Efek toksik ini dikatakan reversibel karena dapat dinetralisir dengan pemberian ditol 2,3 dimetrocappropanol yang akan berkompetisi dengan arsen dalam mengikat gugus sulfitril 2,3. Untuk terapi antidotum keracunan arsen sendiri ada obat antidotum. Nah, obat antidotum ini adalah obat yang mekanisme kerjanya telah ditentukan yang mampu memodifikasi toksikokinetik atau toksikodinamik dengan racun, dan yang memberiannya kepada pasien yang teroksidasi dapat memberikan manfaat yang signifikan. Selanjutnya ada antidot sendiri merupakan sebuah substansi yang dapat melawan reaksi peracunan, di mana antidotum ini sebagai penawar racun, sedangkan antitoksik adalah penawar terhadap zat yang beracun terhadap tubuh. Keracunan sendiri adalah masuknya zat ke dalam tubuh yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan bahkan dapat menyebabkan kematian. Semua zat yang dapat meracuni tubuh bila diberikan dalam dosis yang tidak seharusnya. Untuk contoh obat dari antidotum arsen sendiri, yang pertama ada dimercaprol. Dimercaprol disebut juga dengan BAL yang sengaja disintesis untuk pengobatan toksisitas arsen. Arsen akan membentuk cincin kelat yang sangat stabil dan relatif non-toksik dengan dimercaprol. Dimercaprol ternyata juga memberikan perlindungan terhadap efek toksik logam berat lainnya. Untuk penderita yang terpapar arsen secara akut dengan gejala dermatitis dan pembengkakan paru-paru, dan juga penderita yang terdapat arsen secara kronis, dapat diberikan dimercaprol 3-5 mg per kilogram intramuskuler dalam tip intramuskuler injection tiap 4-6 jam. Pemberian antidotum tersebut dapat menyebabkan efek samping keracunan, yaitu menaikkan tekanan darah, takikardi, mual muntah dan kejang perut, sakit kepala, berkeringat, terasa panas pada mulut, bibir, tenggorokan dan penis, konjungtivis, keluar darah dari hidung, air mata meleleh, hipersalivasi, abses pada lokasi injeksi, gelisah dan demam pada anak. Untuk obat kedua yang dapat digunakan sebagai antidotum yaitu ada obat emetik. Antidotum obat emetik mengeliminasi arsen dengan menginduksi muntah menggunakan obat emetik antara lain apopropin, zinc sulfat, mustard, dan ipecac yang diberikan selama 2 hari, dilanjutkan dengan pemberian minyak kastor. Selanjutnya ada selenium. Untuk mengurangi toksisitas arsen, penderita diberi selenium dalam makanan atau metionin yang mampu mengurangi lesi kulit. Pemberian ferrous sulfat yang akan dikonversi oleh bakteri dalam kolon menjadi ferrous sulfit yang kemudian akan berikatan dengan arsen yang selanjutnya akan diekskresikan melalui feses. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kurang jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.